Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama kami di Gardener Pemula. Oke, kali ini kami mau membahas tentang apa ya? Mungkin lebih ke tanaman untuk dekorasi ya. Ya, yaitu tanaman media air. Jadi kan mungkin beberapa waktu terakhir ini kan kita juga sering di rumah karena pandemi, karena beberapa wabah yang menyerang ini. Ya. Cuman ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di rumah, salah satunya dekorasi ruangan. Dan banyak dari teman-teman yang mungkin akhirnya pada suka tanaman dan memilih tanaman apa yang mungkin mudah untuk dirawat tapi juga itu estetik kayak gitu sih ya. Faktor yang ini Mas, jadi pilihan tanaman air dijadikan Pilihan untuk dekorasi karena perawatannya sangat mudah sih. Karena perawatan cuma seminggu sekali mengganti air. Jadi nggak seribet ganti air kayak di pot gitu, ganti air ngerawat tanaman yang kayak di pot gitu ya, yang pakai media kering, menjaga kelembapan, terus penyiramannya yang lebih sering ngeritik gitu ya. Benar banget. Jadi memang tanaman dengan media air itu selain secara estetika itu lebih estetik ketika ditaruh di dalam botol, taruh di dalam ruang, itu juga secara perawatan jauh lebih mudah dan nggak begitu ribet ya. Dan seperti apa sih cara perawatannya? Mari kita bahas. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita harus rutin mengganti air secara berkala sih. Mungkin berapa lama jangka waktunya? Hanya minimal seminggu sekali lah. Ya, seminggu sekali. Dan karena kan tanaman meskipun di dalam air, dia meskipun nggak fokus pada pertumbuhan, karena sebenarnya tanaman di dalam air ini untuk propagasi ya, untuk pembudidayaan ya. Mereka juga butuh tumbuh kan ya. Selain itu fungsi dari pergantian air ini pun juga untuk menyuplai nutrisi, walaupun hanya fokusnya untuk propagasi. Tanaman juga perlu nutrisi gitu sih. Karena kalau semakin lama air itu dipakai juga pasti nutrisinya semakin berkurang ya. Kemudian selain itu kita juga perlu membersihkan botol. Karena kadang kita ketika nanam tanaman di dalam botol dengan air kayak gini tuh biasanya kayak terjangkit lumut kayak gitu. Lumut yang entah menempel di botolnya atau menempel di akarnya. Ya. Ini juga kurang gimana ya Mas? Estetiknya jadi kurang ketika tertutup sama lumut. Kemudian kita juga perlu mengenakan tanaman ini ke sinar matahari, mungkin secara berkala ya. Waktu kita mengganti air itu sekalian kita kenakan sinar matahari, karena mereka juga butuh fotosintesis kan ya. Sekali diajak keluar lah. Iya, diajak hangout kayak gitu. Kemudian selain beberapa hal tadi, kadang kan ketika kita nanam tanaman di dalam air itu kan kadang juga ada yang masa daunnya habis mungkin ya. Jadi dia menguning atau ini mending kita potong aja, karena kalaupun nggak kita potong nantinya juga bakal jadi kering. Selain itu kan gitu juga yang daun kuning itu kan akan berganti dengan daun yang baru, tunas yang baru. Jadi nggak usah khawatir. Karena kan selain itu juga kita kadang kalau butuh estetika, kita juga butuh menghilangkan itu gitu loh. Biar tetap terlihat bagus, biar tetap terlihat cantik, tapi dengan itu juga kita nggak merusak tanamannya kok. Kemudian juga untuk akar, kemarin juga ada beberapa yang tanya itu soal akarnya itu bisa dipotong nggak sih? Kalau seumpama udah dalam satu botol itu udah penuh mungkin ya. Mungkin udah penuh, bisa jadi. Jadi ada beberapa hal yang memang kita bisa memotong akarnya. Mungkin pertama karena akarnya yang udah mulai membusuk. Akar yang membusuk itu biasanya menghitam, terus istilahnya apa ya? Lonyot gitu ya. Lonyot. Kalau bahasa Jawanya lonyot. Kayak membusuk kayak gitu sih. Itu juga sangat mengganggu pertumbuhan, karena itu juga bisa ini. Kan itu mungkin ada apa ya? Jamur atau mikroorganisme gitu juga yang bisa menular mungkin. Iya, mungkin bisa kayak gitu. Jadi ketika lonyot itu selain jadi keruh botolnya, itu juga kalau ditonton nih aneh kayak gitu lah. Dan estetikanya jadi hilang mungkin itu. Dan ketika kita potong pun nanti juga bakal tumbuh akar-akar baru. Biasanya yang di atas gini tuh bakal ada tumbuh akar-akar kayak gini nih. Akar baru itu bisa kita lihat dari ujungnya selalu putih ya Mas. Kalau akar sehat itu selalu ujungnya putih terus gitu. Mungkin itu.
Kemudian kenapa sih botol kok bisa kena lumut? Itu juga menjadi pertanyaan juga. Bener. Karena beberapa kami kan juga ngejual beberapa produk kayak gitu ya Mas, tanaman dan botol dan kayak gini satu set lah ya, satu set gitu. Beberapa dari teman-teman ada yang tanya, ini cara bersihin botolnya gimana ya, karena ini lubang botolnya cuman berapa mili, sedangkan kalau kita masukin jari gini juga nggak bisa. Selain itu pakai sikat gigi juga nggak bisa sampai bawah kayak gitu. Full semua bersih nggak bisa sih. Nah, bagaimana nih alternatifnya Mas? Ya kita juga ini untuk membersihkan botolnya kita mungkin kalau dari kami sih biasanya pakai bebatuan kecil atau kalau enggak pakai pasir malang gitu ya. Pasir malang dimasukin, kemudian dikasih air lalu kita kocok-kocok. Itu mudah sih ya Mas. Mudah. Terus pokoknya ngocoknya melingkar kayak gitu. Kemudian dibuang, kita bilas lagi pokoknya sampai bersih. Baru kita masukin tanaman lagi kayak gitu. Itu biasanya kami lakukan ketika bebarengan dengan mengganti air ya. Jadi sekalian nih Mas, mengganti air sama menjemur tadi. Mengganti air, membersihkan botol, sekalian menjemur. Nah, itu kita lakukan selama 1 minggu sekali. Sangat tidak menguras waktu sih ya Mas ya. Dan itu sederhana sih ya. Sederhana banget ya. Jadi kita bisa menciptakan ruangan yang hijau, yang estetik, tapi tidak perlu perawatan yang ribet. Ya, benar banget. Kemudian, oh ya, tadi kenapa sih lumut bisa muncul di botol? Itu mungkin karena satu di dalam dalam botol air gini, ini kan ada tanaman dan mungkin ada mikroorganisme, salah satunya juga lumut. Ya. Yang mereka itu akan bertumbuh ketika terpapar matahari. Terus di dalamnya kan karena lembab karena air, jadi mereka lebih cepat tumbuhnya. Dan kadang lumut itu tumbuhnya jauh lebih cepat daripada tanamannya. Iya benar banget. Itu kayak dari pengalaman kami hal yang pasti ya Mas. Kalau lebih dari pertumbuhannya lebih cepat dari tanamannya. Gitu. Itu biasanya karena satu terlalu lama terpapar sinar matahari. Mungkin kita menempatkan di satu tempat yang memang itu kena sorot matahari terus, makanya tumbuh kembang lumutnya cepat banget. Iya benar. Kayak gitu sih. Jadi memang penempatannya pun kita juga harus pilih-pilih ya. Jadi tetap terkena sinar matahari cuma tidak secara langsung. Mungkin ya, menjaga tata cahaya juga. Maksudnya di tempat yang memang nggak terlalu gelap banget, tapi juga nggak terlalu kena direct sun kayak gitu. Nah, ini Mas, sama yang sering dilupakan nih dalam merawat tanaman di air, sirkulasi udara. Ya. Jadi kan biasanya ditempatkan di indoor. Nah, walaupun ditempatkan di indoor terus kemudian mendapat sinar matahari secara tidak langsung, sirkulasi udara juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan sih. Karena tanaman kan juga butuh butuh kesegaran. Sirkulasi udara sangat dibutuhkan dalam merawat tanaman sih. Jadi ya itu kembali lagi, kita cukup 1 minggu sekali untuk melakukan banyak hal, mengganti air, membersihkan botol, membersihkan lumut, ngenain sinar matahari untuk fotosintesis, juga untuk agar mereka juga terkena udara segar kayak gitu sih ya. Mungkin itu sih ya di video kali ini. Kalau buat teman-teman yang ada pertanyaan ataupun ada tanggapan lain seperti biasa di kolom komentar. Karena apa yang kami lakukan belum tentu benar. Benar banget. Ini jadi dari pengalaman berdasarkan pengalaman kami gitu aja sih. Jadi mungkin kalau dari teman-teman ada cara lain yang mungkin lebih efisien, yang mungkin lebih lebih tepat untuk kita merawat ini, mungkin bisa kita sharing di kolom komentar. Cukup itu. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Gardener Pemula.